Halo semuanya, selamat datang di channel Brand Active. Kali ini kita akan membedah buku Atomic Habits karya James Clear. Buku ini telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia dengan satu konsep sederhana, perubahan kecil yang konsisten menghasilkan hasil yang luar biasa. Dalam rangkuman ini kita akan membahas seluruh isi buku dari awal sampai akhir. Siapkan catatan kalian karena ini akan sangat bermanfaat. Pendahuluan. Gambaran besar. Atomic Habits dimulai dengan premis yang powerful. Kamu tidak perlu melakukan perubahan besar untuk mendapatkan hasil besar. Yang kamu butuhkan adalah perbaikan kecil yang konsisten. Bab 1, kekuatan kebiasaan kecil. James Clear memulai dengan cerita pribadinya. Dia mengalami kecelakaan baseball yang parah saat SMA, hampir merenggut nyawanya. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, dia pulih dan bahkan menjadi atlet terbaik di universitasnya. Konsep utamanya adalah efek bunga majemuk. Kalau kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun kamu akan 37 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau kamu 1% lebih buruk setiap hari, kamu akan mendekati 0. Masalahnya, hasil tidak langsung terlihat. Ada yang namanya lembah kekecewaan. Periode di mana usaha keras kamu belum membuahkan hasil yang terlihat. Banyak orang menyerah di sini. Padahal hasil sedang terakumulasi di bawah permukaan. James Clear juga menekankan, lupakan tujuan, fokus pada sistem. Pemenang dan pecundang punya tujuan yang sama. Yang membedakan adalah sistem mereka sehari-hari. Bab 2, identitas dan kebiasaan. Ada 3 lapisan perubahan perilaku. Lapisan luar adalah hasil apa yang kamu capai. Lapisan tengah adalah proses apa yang kamu lakukan. Dan lapisan terdalam adalah identitas siapa kamu sebenarnya. Kebanyakan orang membangun kebiasaan dari luar ke dalam. Mereka fokus pada hasil yang ingin dicapai. Tapi cara yang lebih efektif adalah dari dalam keluar, mulai dari identitas. Contohnya, ada perbedaan besar antara saya ingin berhenti merokok dengan saya bukan perokok. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identitas. Setiap kali kamu melakukan suatu kebiasaan, kamu memberikan suara untuk tipe orang yang ingin kamu jadi. Kamu menulis, kamu memberikan suara bahwa kamu seorang penulis. Kamu olahraga, kamu memberikan suara bahwa kamu orang yang sehat. Identitas tercipta dari kebiasaan. Dan kebiasaan diperkuat oleh identitas. Ini adalah loop 2 arah yang sangat powerful. Bab 3, 4 langkah membangun kebiasaan. James Clear mengidentifikasi 4 tahap dalam setiap kebiasaan, isyarat, keinginan, respons, dan hadiah. Isyarat adalah pemicu yang memulai perilaku. Keinginan adalah motivasi di balik kebiasaan. Respons adalah tindakan aktual yang kamu lakukan, dan hadiah adalah hasil yang kamu dapatkan. Dari sini lahir 4 hukum perubahan perilaku untuk membangun kebiasaan baik, buat jelas, buat menarik, buat mudah, dan buat memuaskan. Maka untuk menghilangkan kebiasaan buruk, balikan ke 4 hukum ini. Bagian 1 hukum pertama, make it obvious. Bab 4, pria yang terlihat aneh. Bab ini dimulai dengan kisah psikolog yang bisa mendeteksi pasangan yang akan bercerai hanya dengan mengamati mereka selama beberapa menit. Kenapa? Karena dia sangat peka terhadap isyarat-isyarat kecil. Sebagian besar kebiasaan kita otomatis. Kita tidak sadar melakukannya. Langkah pertama perubahan adalah membuat kebiasaan kita terlihat, membuat yang tidak sadar menjadi sadar. James Clear memperkenalkan teknik pointing and calling yang digunakan kereta Jepang. Mereka menunjuk dan menyebutkan setiap tindakan dengan suara keras untuk meningkatkan kesadaran. Ini mengurangi kesalahan hingga 85%. Untuk kebiasaan pribadi, gunakan habit scorecard, membuat daftar kebiasaan harianmu, lalu beri tanda positif, negatif, atau netral. Ini membuat kamu sadar terhadap kebiasaanmu. Bab 5, cara terbaik memulai kebiasaan baru.
Di sini James Clear memperkenalkan implementation intention formula sederhana. Saya akan olahraga pada jam 07 di dekat fasilitas umum. Misalnya alih-alih bilang, saya akan lebih rajin olahraga, lebih baik saya akan jogging selama 20 menit setiap pukul 6 pagi di taman dekat rumah. Teknik kedua adalah habit stacking, menumpuk kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Formulanya, setelah kebiasaan lama saya akan kebiasaan baru. Contohnya, setelah saya minum kopi pagi, saya akan meditasi selama 5 menit. Dan kebiasaan lama menjadi isyarat untuk kebiasaan baru. Bab 6, motivasi terlalu dinilai tinggi. Lingkungan lebih penting dari motivasi. Orang dengan disiplin tinggi sebenarnya cuma lebih baik dalam menstruktur lingkungan mereka. Kalau kamu ingin lebih banyak membaca, taruh buku di mana-mana di meja, di samping tempat tidur, di sofa. Kalau kamu ingin makan sehat, taruh buah-buahan di tempat yang terlihat. Lingkungan adalah tangan tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Desain lingkunganmu untuk kesuksesan, bukan mengandalkan kemauan keras. James Clear juga bicara tentang konteks is the cue, konteks yang sama memicu kebiasaan yang sama. Makanya susah mengubah kebiasaan di lingkungan yang sama. Dan kadang perubahan lingkungan adalah solusi tercepat. Bab 7, rahasia self-control. Orang dengan self-control terbaik sebenarnya adalah orang yang paling jarang menggunakannya. Kenapa? Karena mereka menghindari godaan sejak awal. Cara terbaik menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan membuatnya tidak terlihat. Kalau kamu ingin berhenti scrolling media sosial, hapus aplikasinya. Kalau kamu ingin berhenti ngemil, jangan taruh cemilan di rumah. Lebih mudah menghindari godaan daripada melawannya. Self-control adalah strategi jangka pendek, bukan jangka panjang. Desain lingkungan yang tidak memicu kebiasaan burukmu. Bagian 2 hukum kedua, make it attractive. Bab 8, cara membuat kebiasaan tidak tertahankan. Otak manusia punya sistem dopamin yang menciptakan keinginan. Yang menarik, dopamin tidak hanya dilepaskan saat kita mendapat hadiah, tapi juga saat kita mengantisipasi hadiah. Ini disebut temptation bundling, gabungkan kegiatan yang perlu kamu lakukan dengan kegiatan yang ingin kamu lakukan. Misalnya kamu hanya boleh nonton Netflix sambil olahraga di treadmill. Atau kamu hanya boleh makan di restoran favorit sambil bertemu teman yang ingin kamu ajak bicara tentang bisnis. Kombinasikan ini dengan habit stacking. Bab 9, peran keluarga dan teman. Kita adalah makhluk sosial, kita meniru perilaku 3 kelompok, yang dekat, yang banyak, dan yang powerful. Yang dekat, kita meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu ingin membaca lebih banyak, bergabunglah dengan klub buku. Kalau kamu ingin sehat, berteman dengan orang-orang yang sehat. Yang banyak kita ingin menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Kita tidak ingin menonjol atau berbeda, makanya penting bergabung dengan komunitas yang mendukung kebiasaan yang ingin kamu bangun. Yang powerful, kita meniru orang-orang yang kita kagumi. Kita ingin status dan pengakuan. Pilih role model yang punya kebiasaan yang ingin kamu adopsi. Menurut James Clear, salah satu cara paling efektif mengubah perilaku adalah bergabung dengan budaya di mana perilaku normal kamu adalah perilaku yang diinginkan dan kamu sudah punya sesuatu yang sama dengan kelompok itu. Bab 10, cara menemukan dan memperbaiki penyebab kebiasaan buruk. Setiap perilaku punya craving di permukaan dan motif yang lebih dalam. Seperti kamu tidak menginginkan rokok, kamu menginginkan perasaan rileks. Kamu tidak menginginkan coklat, kamu menginginkan perasaan nyaman. Kebiasaan adalah solusi untuk masalah yang kita hadapi. Teknik reframing bisa mengubah kebiasaan dari beban menjadi peluang. Alih-alih saya harus bangun pagi, ubah jadi saya bisa membangun disiplin dengan bangun pagi. Alih-alih saya harus olahraga, ubah jadi saya bisa membangun stamina dan energi.
Menurut James Clear, ciptakan ritual motivasi, sesuatu yang kamu lakukan segera sebelum kebiasaan sulit. Ini mengasosiasikan kebiasaan dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya dengarkan lagu favoritmu sebelum workout. Bagian 3 hukum ketiga, make it easy. Bab 11, jalan pelan tapi jangan pernah mundur. Banyak orang terjebak dalam tahap perencanaan. Mereka sibuk membaca, meneliti, merencanakan, tapi tidak pernah bertindak. Yang penting bukan durasi kamu melakukan kebiasaan, tapi frekuensinya. Kamu tidak jadi ahli karena berpikir tentang skill itu, tapi karena melakukannya berulang kali. Kebiasaan terbentuk melalui pemulangan, bukan waktu. Semakin sering kamu melakukan sesuatu, semakin otomatis itu menjadi, dan fokus pada frekuensi bukan kesempurnaan. Bagian 3 hukum ketiga, make it easy. Bab 11, jalan pelan tapi jangan pernah mundur. Banyak orang terjebak dalam tahap perencanaan. Mereka sibuk membaca, meneliti, merencanakan tapi tidak pernah bertindak. Yang penting bukan durasi kamu melakukan kebiasaan, tapi frekuensinya. Kamu tidak jadi ahli karena berpikir tentang skill itu, tapi karena melakukannya berulang kali. Kebiasaan terbentuk melalui pemulangan, bukan waktu. Semakin sering kamu melakukan sesuatu, semakin otomatis itu menjadi, dan fokus pada frekuensi bukan kesempurnaan. Bab 12, hukum usaha paling sedikit. Energi itu mahal. Otak manusia dirancang untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Kita secara alami tertarik pada opsi yang membutuhkan usaha paling sedikit. Makanya, buat kebiasaan baik semudah mungkin. Kurangi hambatan. Kalau kamu ingin bermain gitar lebih sering, taruh gitar di ruang tamu, bukan di dalam lemari. Kalau kamu ingin lebih sehat, siapkan makanan sehat di depan kulkas. Sebaliknya, buat kebiasaan buruk sesulit mungkin. Tambahkan hambatan. Kalau kamu ingin mengurangi TV, cabut kabelnya setelah selesai menonton. Tambah usaha 20 detik saja sudah cukup membuat kamu berpikir 2 kali. Priming lingkungan, siapkan lingkunganmu untuk penggunaan di masa depan. Siapkan pakaian olahraga malam sebelumnya, siapkan bahan-bahan sarapan sehat, atau kurangi gesekan antara kamu dan kebiasaan baikmu. Bab 13, aturan 2 menit. Ini salah satu strategi paling powerful dalam buku ini. Setiap kebiasaan dapat dipecah menjadi versi 2 menit. Membaca 30 halaman setiap malam menjadi membaca 1 halaman. Lari 5 km menjadi pakai sepatu lari. Belajar untuk ujian menjadi buka buku catatan. Ide dasarnya adalah buat kebiasaan baru semudah mungkin untuk dimulai. Fokus pada 2 menit pertama. Begitu kamu mulai, momentum akan membawamu lebih jauh. Ritual di awal sangat penting. Ini adalah pintu masuk ke kebiasaan yang lebih dalam. Master 2 menit pertama, sisanya akan mengikuti. Kalau kamu tidak bisa belajar melakukan kebiasaan kecil, kamu tidak akan pernah bisa melakukan kebiasaan besar. Kuasai seni, menunjukkan diri, standarisasi sebelum kamu mengoptimalkan. Bab 14, cara membuat kebiasaan baik tidak terhindarkan. Gunakan komitmen device pilihan yang kamu buat di masa sekarang untuk mengunci perilaku yang lebih baik di masa depan. Contohnya, minta teman memotong kabel internet kalau kamu tidak mencapai target, atau gunakan aplikasi yang memblokir media sosial di jam kerja, atau beri uang ke teman dan hanya bisa minta kembali setelah mencapai target. Otomasi adalah komitmen device terbaik. Setup transfer otomatis ke rekening tabungan, beli langganan gym dengan sistem kontrak, unsubscribe dari email marketing yang menggoda kamu belanja. Teknologi bisa mengunci kebiasaan baik di masa depan. Gunakan teknologi untuk mengurangi keputusan yang harus kamu buat setiap hari. Bagian 4 hukum keempat. Make it satisfying. Bab 15, aturan utama perubahan perilaku. Apa yang segera dihargai diulangi. Apa yang segera dihukum dihindari. Ini adalah cardinal rule of behavior change. Masalahnya, kebanyakan kebiasaan baik punya hasil tertunda. Olahraga hari ini tidak langsung membuat kamu fit besok.
Menabung sekarang tidak langsung membuat kamu kaya minggu depan. Sementara kebiasaan buruk punya hadiah segera. Makan junk food terasa enak sekarang, konsekuensinya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Kita hidup di delayed return environment, tapi otak kita masih beroperasi di immediate return environment. Kita perlu membuat kebiasaan baik terasa memuaskan di saat itu juga. Caranya, beri hadiah segera. Tapi pastikan hadiahnya sejalan dengan identitas yang ingin kamu bangun. Kalau kamu menabung untuk liburan, jangan hadiahi diri dengan belanja. Tapi kamu bisa pindahkan uang ke jar liburan yang terlihat ini memberikan kepuasan visual segera. Satu perasaan paling memuaskan adalah membuat progres. Itu sebabnya tracking begitu efektif. Habit tracking itu sederhana. Tandai kalender setiap kali kamu melakukan kebiasaan. Mendapat X di kalender terasa memuaskan. Dan setelah beberapa hari, kamu tidak ingin memutus rantai itu. Manfaat habit tracking membuat kebiasaan obvious, attractive, dan satisfying sekaligus. Kamu melihat progresmu dengan jelas. Tapi ada aturan penting, jangan pernah melewatkan 2 kali. 1 kali melewatkan bisa terjadi, tapi 2 kali adalah awal dari kebiasaan baru yang buruk. Jaga rantaimu tetap hidup. Kadang yang penting bukan hasil, tapi menjaga kebiasaan tetap hidup. Di hari-hari buruk, lakukan versi minimal. Tidak sempat olahraga 1 jam? Lakukan 5 menit. Tidak sempat menulis 1000 kata? Tulis 1 kalimat. Jangan putus rantainya. Bab 17, Accountability Partner. Kita lebih peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita daripada apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Accountability partner adalah seseorang yang mengawasi perilakumu dan menahanmu bertanggung jawab. Ini membuat kos dari kebiasaan buruk menjadi publik dan segera. Buat habit kontrak, perjanjian tertulis yang menyatakan komitmenmu dan hukuman kalau kamu gagal. Minta 2 orang menandatanganinya sebagai saksi. Misalnya kalau saya tidak ke gym 3 kali minggu ini, saya akan bayar 500.000 ke teman saya. Hukuman harus segera dan terasa. Semakin penting kebiasaan untuk identitas dan tujuanmu, semakin worth it untuk membuat accountability. Bagian 5, taktik lanjutan. Bab 18, kebenaran tentang bakat. Gen tidak menentukan nasib, tapi menentukan area of opportunity-mu. Kamu tidak bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal, tapi kamu bisa memilih permainan yang sesuai dengan kemampuan naturalmu. Cara terbaik memastikan kesuksesan jangka panjang adalah bermain di permainan yang sesuai dengan kekuatanmu. Pilih kebiasaan yang sesuai dengan personalitimu. Bagaimana menemukan permainan yang tepat? Coba banyak hal, eksplorasi dan eksperimen. Tanya diri sendiri, apa yang terasa seperti fun bagi saya tapi work bagi orang lain? Apa yang membuat saya lupa waktu? Di mana saya mendapat hasil lebih besar dari rata-rata dengan usaha yang sama? Genes tidak bisa diubah, tapi fokus bisa. Dan fokus pada kekuatan naturalmu adalah kunci kesuksesan. Bab 19, Goldilocks Rule. Motivasi paling tinggi terjadi saat kita mengerjakan tugas yang pas di ujung kemampuan kita, tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah. Ini disebut Goldilocks Rule. Manusia mengalami peak motivation saat bekerja pada tugas yang tepat, berada di edge of their current abilities. Tidak terlalu gampang sampai bosan, tidak terlalu susah sampai overwhelmed. Cara menjaga kebiasaan tetap menarik adalah terus meningkatkan kompleksitas secara bertahap. Variable reward juga membantu. Kadang kamu berhasil, kadang gagal, tapi selalu ada elemen surprise. Tapi ada masalah, setelah kebiasaan menjadi otomatis, kita berhenti memberi perhatian. Kita melakukannya tanpa berpikir. Di sini perbedaan antara yang bagus dengan yang hebat. Orang-orang hebat tetap fokus, bahkan setelah kebiasaan menjadi rutin. Mereka tidak bosan dengan hal mendasar. Professionals stick to the schedule. Amateurs let life get in the way. Bab 20, sisi gelap kebiasaan baik. Kebiasaan itu powerful, tapi juga bisa menjadi musuh.
Saat kebiasaan jadi otomatis, kita berhenti memberi perhatian pada kesalahan-kesalahan kecil. Keuntungan dari kebiasaan adalah kita bisa melakukan sesuatu tanpa berpikir. Kerugiannya adalah kita berhenti berpikir tentang cara memperbaikinya. Solusinya adalah deliberate practice fokus pada aspek spesifik yang ingin kamu tingkatkan. Pecah skill menjadi komponen kecil, lalu latih secara sadar. Juga penting melakukan review dan reflection secara berkala. James Clear merekomendasikan 2 ritual annual review di akhir tahun dan integrity report setiap 6 bulan. Tanyakan, apa yang berjalan baik tahun ini? Apa yang tidak berjalan baik? Apa yang saya pelajari? Kebiasaan mana yang perlu dikurangi atau ditambah? Identity kamu bisa menjadi penjara. Saat kamu terlalu attached dengan satu identity, kamu jadi resisten terhadap perubahan yang melampaui identity itu. Keep your identity small and flexible. Itulah rangkuman lengkap Atomic Habits karya James Clear. Buku ini mengajarkan bahwa kamu tidak perlu melakukan perubahan drastis untuk mengubah hidupmu. Mulai dari 1% lebih baik hari ini. Ingat 4 hukum, make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Dan yang paling penting, fokus pada identitas yang ingin kamu bangun. Setiap tindakan adalah suara untuk tipe orang yang ingin kamu lakukan. Pilih dengan bijak, mulai dari yang kecil, dan jangan pernah berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga rangkuman ini bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Sampai jumpa di konten berikutnya.